Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan. Kelas 3 STN Pisangan Baru 07. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada ayah, papa, bunda, dan mama, Bapak ucapkan terima kasih banyak selama ini telah membantu untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Semoga ayah, papa, bunda, dan mama selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berkah, sehingga tidak mengganggu aktivitas ayah, papa, bunda untuk bekerja dan menjalani kewajiban menjaga, memperhatikan pembelajaran murid kita, anak kita di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang sangat Bapak rindukan, apabila kalian ingin melihat, maka lihatlah dengan kedua mata kalian ayah, papa, bunda, dan mama kalian. Pada saat ini berusaha di samping untuk menjemput rezeki untuk kebutuhan kalian, tapi ayah, papa, mama, dan bunda selalu menemani kalian dalam belajar. Lelah ayah, papa, mama, dan bunda pasti lelah, tapi lelah ayah, papa, mama, bunda kalian untuk kebaikan kalian di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak berpesan dengan sangat kepada kalian, anak-anak yang sangat pintar, anak-anak yang sangat baik, mohon untuk tidak menyakiti perasaan orang tua kalian. Jaga, hormati, sayangi, taati, bakti kepada kedua orang tua kalian. Pasti anak-anak Bapak sangat memahami apa yang Bapak jelaskan ini, apa yang Bapak sampaikan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran atau menuntut ilmu agama. Satu hal yang pasti, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, beserta para sahabatnya, yang dimana Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagai panutan kita, adalah sebagai suri tauladan kita, adalah sebagai seseorang yang sangat mulia, yang sangat mulia, sehingga atas Rasulullah SAW, atas Nabi Muhammad SAW, kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang manusia yang manusia. Baik, anak-anak yang sangat Bapak sayangi dan Bapak rindukan, mudah-mudahan kita berdoa dalam beberapa waktu ke depan kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul di sekolah. Itu harapan kita, semoga hal itu akan segera terlaksana. Namun anak-anak jangan berkecil hati. Sampai saat ini memang kita belum bisa bertatap muka, tapi yang namanya belajar tidak mengenal hambatan.
Jika orang benar niat belajar, apapun resikonya, apapun keadaannya, apapun kendalanya, tetap belajar, karena belajar adalah sesuatu yang sangat baik apabila dilakukan, apabila dikerjakan. Tapi jika belajar tidak dikerjakan, maka sungguh orang tersebut sangat merugi dalam keadaan hidupnya. Orang rugi nantinya akan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang mau kan? Oleh karena itu kita jangan rugi. Makanya kita harus belajar agar menjadi orang beruntung. Nantinya kalau kita beruntung, kita akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, kelas 3 SDN Pasangan Baru 07, tolong disimak, diperhatikan pengembangan dari materi yang saat ini Bapak sampaikan, karena nantinya biasa Bapak akan membuatkan soal secara acak di tengah-tengah penjelasan materi ini. Jadi mohon untuk disimak dengan baik, dan nantinya soal yang sudah Bapak berikan tolong dikerjakan di buku tugas. Setelah kalian kerjakan di buku tugas, kalian foto dengan baik, dengan rapi. Kalian bisa membagikan foto tersebut ke nomor WA Bapak pribadi. Nantinya akan Bapak masukkan ke dalam buku nilai. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita baca pembiasaan seperti biasanya, membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa al khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi umat muslim, nabi umat Islam. Muslim adalah orangnya yang menjalankan perintah agama Islam. Jadi jangan bangga kita sebagai mengaku sebagai orang Islam tapi kita tidak menjalankan perintah-perintah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Islam agamanya, orang menjalankan agama disebut muslim. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang Islam, kita harus sesuai dalam keseharian kita dalam menjalani agama. Contohnya, bagaimana kita bisa dibilang seorang Islam tapi dalam keseharian kita tidak mengaji, ya? Jadi kita tidak menuntut ilmu Islam dari mana, sedangkan menuntut ilmu dan mengaji tidak. Karena yang menjadikan amal ibadah kita nantinya sah yaitu ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu agama. Mama, papa, ayah, bunda, tolong untuk putra-putri kita jangan sampai tidak mengaji di rumah. Titipkan, antarkan ke pengajian, cari guru-guru agama yang baik di lingkungan ayah, papa, mama, bunda. Ajarkan, tolong Ustadz ajarkan anak saya. Minta, karena tidak ada kebahagiaan yang nanti akan kita dapatkan melainkan doa daripada anak-anak kita, melainkan anak-anak yang baik dalam agamanya. Baik, terima kasih ayah, papa, mama, bunda. Hanya sebagai selingan saja tadi. Baik anak-anak, balik lagi ke dalam pelajaran kita. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita.
Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Nih, percaya diri ya. Kita jadi orang harus percaya diri. Percaya diri apa sih? Kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri. Kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri. Karena ketika kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang sukses. Hal ini kita harus meneladani kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Contoh, saat ini sedang pembelajaran jarak jauh. Jika kita percaya diri, maka kita akan mengerjakan tugas-tugas secara sendiri dan mandiri. Benar atau salahnya nanti hasil kita itu adalah sebuah kesuksesan yang kita dapat daripada kita mendapat bantuan dari orang lain ataupun bantuan dari Google. Kita nggak tahu sejauh mana kemampuan kita. Nah, suksesnya kita dalam melakukan pekerjaan yaitu melalui sifat percaya diri. Jadi Bapak berharap pasti anak-anak Bapak yang saat ini mendengarkan adalah orang-orang yang sangat percaya diri, karena Bapak setelah melihat pekerjaan kalian di minggu lalu itu adalah semuanya tulisan tangan kalian sendiri dan semuanya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi. Jadi begitu ya. Kita dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dengan percaya diri. Karena percaya diri adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Misalkan nih, ada cerita seseorang yang ingin menyeberangi sungai itu menggunakan sehelai tali. Akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Tuh contohnya, mau nyebrang kali, mau nyebrang sungai, yang ada cuman tali doang. Gimana caranya? Nah, kalau orang itu punya kepercayaan diri dan punya ilmu, dia akan yakin dia akan seberangi sungai dengan seutas tali. Tapi kalau orang itu tidak yakin, tidak percaya diri dan tidak punya ilmu, dia tidak akan berani untuk menyeberangi sungai. Paham ya? Dan bentuk keyakinan atau bentuk percaya diri pada kemampuan diri kita sendiri itu sangat memiliki tenaga yang kuat. Artinya kalau orang bilang atau teman kita bilang, wah pekerjaan itu susah, pekerjaan itu sulit, wah pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita punya ilmu dan percaya diri, pekerjaan yang berat, susah dan sulit itu akan terasa ringan dan mudah untuk kita kerjakan. Maka jangan pernah ragu ataupun takut dalam melakukan hal-hal baik, karena pada dasarnya kita sebagai seorang pelajar tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus tidak kita lakukan. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu itu harus melakukannya dengan percaya diri. Jika kita mengerjakannya, berarti kita tahu pada diri kita kemampuan kita untuk mengerjakan itu. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya kita tidak tahu pada kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana sih Pak agar kita memiliki sikap dan mental percaya diri? Agama telah mengajarkan pertama nih, catat nih. Pertama, bertawakal. Tawakal apa sih? Tawakal itu adalah kita mengerjakan sesuatu itu hanya mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh jika kita mau sukses dalam menjalani kehidupan atau kita ingin percaya diri. Bertawakal artinya menyerahkan
keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Kita hanya menjalaninya dengan ilmu yang kita punya. Kita hanya menjalaninya dengan kemampuan yang kita bisa. Selebihnya biar menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita tanpa kita kesadari, dan akan lebih sempurna apabila setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka pekerjaan yang tadinya sulit itu akan terasa mudah. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang percaya diri, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan loh dalam agama mengerjakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Karena kenapa? Kita kadang-kadang ragu-ragu karena kita nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya gimana? Karena kita nggak belajar. Tapi kalau orang yang tahu caranya dan belajar, dia akan yakin. Contoh, 2 tambah 2, dia belajar. Oh 2, 2-nya ada 2, oh 4. Yakin isinya 4. Tapi kalau orang yang gak belajar, 2 tambah 2, 6. 6 apa 7 ya? 8 kali. Karena dia gak belajar. Kalau orang yang belajar, dia yakin. Begitu. Jadi bagaimana cara kita untuk percaya diri? Ya jangan ragu-ragu. Bagaimana kita jangan ragu-ragu? Kita pelajari ilmunya dengan belajar. Yang ketiga, jangan pernah malu dalam mengerjakan kebaikan. Karena malu ada tempatnya. Kalau melakukan pekerjaan yang baik kita malu, masa melakukan pekerjaan yang kurang baik kita tidak malu? Paham ya? Malu itu ada tempatnya. Jangan malu. Kenapa? Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita ditakuti oleh atau dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang harusnya kita bisa kerjakan jadi habis karena perasaan yang malu tadi. Malu bagus, tapi ada tempatnya. Saat kita melakukan pekerjaan yang baik, saat kita mengerjakan sesuatu yang baik dan kita tahu ilmunya, kita jangan malu. Lakukan itu. Baik anak-anak, begitu saja pelajarannya, materinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Soal yang pertama adalah percaya diri adalah titik-titik. Soal yang pertama adalah percaya diri adalah titik-titik. Soal yang kedua adalah tawakal artinya titik-titik. Tawakal artinya titik-titik. Soal yang ketiga adalah kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh agama Islam dalam mengerjakan sesuatu dengan titik-titik. Soal yang keempat adalah jika kita mengerjakan sesuatu dengan ragu-ragu, maka hasilnya akan titik-titik. Soal yang keempat adalah jika kita mengerjakan sesuatu dengan ragu-ragu, maka hasilnya akan titik-titik. Soal yang kelima adalah perbuatan percaya diri adalah perbuatan yang titik-titik. Paham ya? Ada 5 soal jadinya. Baik. Terima kasih ayah, papa, mama, bunda atas kerjasamanya, anak-anak bapak yang sangat bapak rindukan. Semoga kalian dapat memahami apa-apa yang saat ini bapak sampaikan. Dan jika nanti kalian setelah mengerjakan di buku tugas, foto kirim kepada nomor bapak pribadi. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi absen di kolom komentar YouTube ini dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih papa, ayah, mama, bunda. Tolong untuk mengirimkan hasil pekerjaannya dengan foto yang baik agar mudah dikoreksi oleh saya pribadi. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan bermain sepeda di jalan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum.